Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih, begitu pula saudaranya Al-Habib Alawi. Hadir di sini begitu banyak habaib, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, begitu pula para asatidz, para kiai. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, habaib-habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, Allah jaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah hadrah Basaudan Masjid As-Sa'adah. Pol tangan, kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkat para aulia yang tadi kita tawassuli namanya dan berkat majelisnya ilmu, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, thumma alladhi yusika bihi wa uharriduka alaih, kemudian yang aku wasiatkan kepadamu dengannya, bihi wa uharriduka alaih, dan aku memotivasi kamu dengannya pula, ahutsuka alaih, uharriduka alaih, ahutsuka alaih. Apa wasiat berikutnya? Anta takhallaqa birrahmatit tamma li khalqillahi 'ammah, hendaknya kamu berakhlak dengan ar-rahmah at-tammah, kasih sayang yang sempurna, li khalqillahi 'ammah, kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah, 'ammah secara keseluruhan, min adamiyyin wa ghairihi, baik dia manusia atau selain manusia, la siyamal muslimin, apalagi kepada sesama umat Islam. Tanamin ya, rasa rahmah, rasa cinta, rasa kasih sayang. Rahmah juga di sini bisa diartikan iradatu isalil khair, itu rahmah. Keinginan supaya kebaikan itu sampai kepada seseorang, berarti kita punya rahmah kepada orang tersebut. Kita pengen dia baik nih, berarti itu namanya rahmah. Tanamin kasih sayang, saudara. Karena rahmah ini adalah modal kita buat peduli kepada sesama. Dan rahmahnya di sini disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan, baik kepada manusia atau kepada selain manusia. Kepada selain manusia, kepada binatang. Islam ngajarin kita rahmah hatta kepada binatang. Hati-hati, ada seseorang perempuan disebutkan, ada seorang perempuan ngurung kucingnya sampai tuh kucing mati, diikat tuh kucing. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, ngurung kucing, diikat tuh kucing sampai kucingnya mati, nggak dikasih makan, dia lupa. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. Ada seorang perempuan yang masuk neraka, kata Rasulullah SAW, fi hirratin habasatha, gara-gara kucing yang dikurung sampai mati. Gara-gara kucing bisa masuk neraka. Kenapa? Karena nggak ada kasih sayang. Makhluk sampai dibikin mati begitu, nggak ada kasih sayang. Sebaliknya, ada seorang pelacur dalam hadis, pelacur, tapi dia punya kasih sayang. Di perjalanan pulang dia lihat ada anjing kausan, yang kausan anjing lagi, saudara. Bayangkan, yang kausan anjing. Ini ceritanya pelacur yang kausan anjing, anjing binatang najis, mughaladzah kita dalam mazhab Syafi'i. Ada anjing kausan, itu anjing, dia mau ngambil minum di sumur, dia nggak bisa, airnya lewat tuh pelacur. Lihat anjing lagi kausan, diambilin tuh air, diambilin minum itu air,
kemudian diberikan kepada si anjing sampai si anjing hilang hausnya. Gara-gara itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kasih taufik itu pelacur untuk taubat kepada Allah dan menjadi orang baik, akhirnya masuk surga gara-gara amalan itu, saudara. Bayangkan ini dua gambaran yang kontras. Yang satu masuk surga gara-gara binatang, yang satu masuk neraka gara-gara binatang. Bedanya apa? Yang satu masuk surga gara-gara rahmah kepada makhluknya Allah, kasih sayang luar biasa. Yang satu masuk neraka gara-gara nggak ada rahmah sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ente bayangin, bikin kucing mati aja masuk neraka, apalagi ngebunuh 6 orang. Paham? Bikin kucing mati, bikin kucing nggak ada kasih sayang sama kucing, masuk neraka. Apalagi anak orang, ada babanya, ada ibunya, dibunuh, difitnah habis itu. Hati-hati, mendingan tobat dari sekarang ngaku daripada nanti di neraka habisnya. Na'udzubillah min. Hati-hati, nggak ada rahmah, saudara. Makanya kadang-kadang ya, kenapa para habaib ada yang rela sampai masuk penjara buat amar ma'ruf nahi munkar, nyampaikan kebenaran. Motifnya ini rahmah. Dorongannya, caranya mungkin kadang-kadang keras, penyampaiannya mungkin kadang-kadang tegas, tapi dorongannya rahmah, kasih sayang. Rahmah itu apa sih? Iradatu usulil khair, iradatu isalil khair. Bagaimana caranya kebaikan ini sampai? Bagaimana caranya yang masih mabok biar kagak mabok? Bagaimana yang caranya yang masih judi biar kagak judi? Bagaimana caranya ente ini yang ngebunuh daripada disiksa di neraka, mendingan tobat di dunia, beresin, rapiin. Pintu tobat masih kebuka asal mau ngaku. Bagaimana caranya yang tadinya ngezalimin rakyat, daripada ente nanti berat tanggung jawabnya di akhirat, mendingan sekarang beresin. Rahmah. Jadi ketika ulama kita, habaib kita, jangan diartikan rahmah ini melulu yang lembut, yang santun, yang apa aja diiyain. Apa aja diiyain kadang-kadang bukan melulu rahmah, saudara. Kalau orang ngelakuin jelek, ada orang tua anaknya lagi sakit, lagi batuk, flu berat, tahu-tahu itu anak dibiarin aja minum es, saudara. Alasannya apa? Kesian, biarin dia lagi kepengen. Saya mau tanya, orang yang begitu sayang, orang tua begitu sayang, bebego tuh. Tolong. Paham? Jadi yang namanya rahmah ini, kasih sayang, enggak melulu diartikan dalam bentuk kelembutan, enggak melulu diartikan dalam bentuk kesantunan. Ya, rahmah ini intinya apa? Iradatu isalil khair. Bagaimana caranya kebaikan itu sampai? Ya, bagaimana caranya orang-orang yang di luar Islam kita dakwain supaya masuk Islam, karena kita punya keyakinan orang-orang di luar Islam nanti bakal sengsara di akhiratnya. Berjuang kita mati-matian supaya kita masuk Islam. Itu rahmah, kasih sayang itu, saudara. Apalagi kalau kita bicara soal saudara-saudara kita yang saat ini kena bencana, itu tadi secara luas tuh. Jadi Cianjur begitu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Saya kemarin belum lama ke Cianjur bersama Majelis Syuro DPP FPI. Itu memprihatinkan betul, saudara. Memprihatinkan keadaannya. Yang meninggal dunia sudah lebih dari 320 lebih yang meninggal. Yang hilang jumlahnya wallahu a'lam. Yang sakit-sakit ribuan. Yang ngungsi lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000. Ibu bapak bayangin ya, itu kalau udah ngungsi di tenda, mau masak repot, mau air bersih repot, mau kamar mandi repot kalau udah ngungsi. Lebih dari 100.000. Nah, sekarang mana kasih sayang kita kepada sesama? Kita mau diem? Kita nggak mau bantu mereka? Kita nggak mau tolong mereka? Makanya mereka tuh relawan-relawan yang rela nginep berhari-hari di tempat bencana. Bahkan ini kata Habib Ali Al-Hamid bisa sampai 5-6 bulan ke depan ini. Ini bukan urusan pendek, urusan panjang. Bisa sampai 5-6 bulan ke depan karena rumah yang hancur jumlahnya nggak sedikit, saudara. Dan banyaknya rumah orang miskin yang mau makan aja susah, boro-boro bangun rumah. Kalau bukan kasih sayang kita, siapa lagi, saudara? Rahmah kita mereka mana?
Mereka-mereka relawan yang turun dari awal gempa sampai sekarang dan sampai seterusnya di lapangan berjibaku, ngangkat jenazah dan lain sebagainya. Saudara, itu mereka hatinya dipenuhi dengan rahmah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang tinggal kita, di mana rahmah kasih sayang kita kepada sesama hamba-hambanya Allah Subhanahu. Bahkan di sini dikatakan min adamiyin wa ghairihi, dari manusia atau selain manusia. Kalau udah bicara manusia, nggak lihat apa agamanya. Kalau udah bicara manusia, nggak lihat apa agamanya. Makanya imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab hafizahullah taala, Allah jaga beliau, saudara. Beliau selalu ngingetin tuh kalau udah bicara kemanusiaan, kalau bicara akidah jangan sekali-kali campur aduk tuh. Bicara akidah jangan sekali-kali dicampur aduk. Bicara akidah jangan sekali-sekali dikutak-katik. Tapi bicara kemanusiaan, ada orang kena musibah, ada orang kena bencana, jangan tanya apa agamanya, jangan tanya dari partai mana, jangan tanya dari kelompok mana. Bantu, tolong, jaga, lindungin, penuhin kebutuhannya. Nah, perkataan seperti ini lahirnya dari mana? Dari rahmah, kasih sayang, saudara. Kasih sayang kepada sesama ibadallah. Tapi memang lasiamal muslimin, apalagi kepada sesama muslim. Kepada yang non muslim kita disuruh merhatiin kalau ada orang susah, apalagi kepada sesama non muslim. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Nah, mudah-mudahan Allah penuhi hati kita dengan rahmah, insyaallah. Rahmah dengan sesama, sehingga kalau hati kita penuh dengan rahmah, maka Allah akan memberikan kita rahmatnya di dunia wal akhirah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita lebih panjang lagi bahas tentang rahmah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.